Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Selamat hari Rabu kawan. Selamat menjalankan aktivitas kalian di hari Rabu ini. Semoga saja lancar, aman, tak ada gangguan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan setiap hari Rabu kita sempatkan untuk mengulas turnamen mingguan yang ada di chess.com. Title Tuesday atau Title Cup untuk edisi 8 Mei 2024. Nah, mengenai jadwal-jadwal turnamen over the board kawan, mungkin beberapa hari ini ada banyak turnamen yang berbarengan jadwalnya kawan. Ada Grand Chess Tour, ada Sharjah Master, dan ada juga turnamen online Champion Chess Tour kawan. Ya mungkin nanti kalau ada game-game yang bagus, mungkin setiap hari saya akan upload 3 game. Tapi memang kemarin kawan tidak ada turnamen kelas kakap, jadi admin gunakan untuk istirahat, refreshing kawan. Kalau tiap hari mengulas catur ya kalian tahu sendirilah, pasti ada kebosanan kawan. Jadi saya manfaatkan untuk libur, refreshing otak biar tidak bosan kawan. Biar nanti ulasan-ulasan berikutnya tetap menarik. Walaupun kalian juga pasti menunggu suara merdu dari admin ini. Oke kawan. Dari Title Tuesday edisi 8 Mei 2024 ini untuk sesi awal dimenangkan oleh Lee Tuan Min, ada Nihal Sarin, ada Jan Christoph Duda dengan 9,5 poin. Sedangkan untuk sesi akhirnya ada Magnus Carlsen memenangkan sesi akhir ini dengan 9,5 poin sendirian, diikuti Alexis Sarana ataupun Hikaru Nakamura. Magnus ini sempat kalah kawan di game ke-6-nya saat menghadapi Leonard Dominguez. Magnus kalah waktu dan kalah posisi kawan. Nah, saat gajah bergerak ke petak E4, sebetulnya Magnus sudah kalah posisi. Tapi Leonard Dominguez yang masih mempunyai kontrol waktu yang terbilang sama mepetnya kawan. Tersisanya tinggal 3 detik saja. Tapi langkah ini langkah kesalahan sehingga posisi permainan kembali level kawan. Tapi sayangnya Magnus Carlsen sudah kehabisan waktu. Nah, ada sedikit tambahan info kawan. Mungkin bagi para fans Daniil Dubov, penggemar Daniil Dubov, sebetulnya Daniil Dubov 5 hari ini bermain kawan di turnamen di Rusia, yaitu Rusia Team Chess Championship kawan. Nanti saya akan berikan satu gamenya. Daniil Dubov hanya diturunkan 4 game saja kawan. Dan Daniil Dubov memperkuat tim dari Moskow bersama Alexander Grischuk. Nanti salah satu gamenya akan coba saya ulas. Cukup menarik. Pasti kalian tunggu-tunggu bagaimana sihir-sihir permainan Daniil Dubov nanti akan kalian lihat kawan. Pengorbanan menteri sementara, pengorbanan gajah dalam permainan klasik atau standar 90 menit. Sangat menarik. Nanti kita akan ulas kawan. Oke, terlebih dahulu kita nikmati permainan Magnus Carlsen versus Hikaru Nakamura pada game ke-11 Title Tuesday 8 Mei 2024. Dan Carlsen mengawali dengan pion raja. Ada pion raja juga. Kuda F3, kuda C6, Ruy Lopez. Pertahanan 2 kuda, Berlin Defense oleh Hikaru Nakamura. Magnus bermain dengan pion D3. Tidak memilih jalur rokade yang akan membuat permainan terbuka. Entah nanti disusul dengan langkah benteng E1 atau pion D4. Kita tidak ulas permainan ini. Tapi pion D3 dipilih oleh Magnus. Gajah C5. Nah di sini pion C3. Langkah bagus seperti biasa. Masih di tahap teori pembukaan permainan Berlin Defense kawan dengan jalur pion D3. Tapi kalau menurut engine kawan, putih punya langkah kuat lainnya dengan pertukaran langsung dengan kuda C6 kawan. Ini menurut engine. Salah satu opsi variasi yang bisa kalian pilih pertukaran tertunda. Ini sedikit lebih kuat menurut engine kawan. Kalian susul rokade, mungkin gajah ini mundur ke petak D6, jaga pion, ataupun mungkin kuda D7 juga. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi ide pertukaran bisa kalian coba. Magnus memilih dengan pion C3 saja untuk dukungan pion pusatnya kawan. Nah, di sini langkah terkuatnya adalah rokade menurut engine atau menteri ke petak E7 atau cukup pion D6. Nakamura tidak ingin didahului oleh Magnus Carlsen dobrak petak pusat. Jadi dia mendahului dobrak petak pusat dengan pion D5. Pion D4 bisa kalian dorong, pengembangan kuda B ke D2 bisa kalian lanjutkan kawan, ataupun juga langsung baku hantam. Magnus Carlsen memilih jalur yang aman dengan pengembangan kuda B ke D2. Lanjutkan pengembangan perwira secepat mungkin. Di sini rokade Nakamura. Baru sekarang baku hantam. Pion E pukul pion D5. Ambil dengan menteri. Ada gajah C4. Menteri mundur kembali. Magnus Carlsen serang gajah dengan pion B4. Gajah mundur ke E7. Rokade amankan raja. Sebelum melanjutkan pengembangan, serangan sisi menteri mungkin dengan pion A4. Pion A6. Pion A4. Kuda D5. Menantang pertukaran tentu akan ditolak kawan menyerang pion.
Ada menteri C2, benteng E8, benteng E1, gajah F8, langkah kesalahan dari Hikaru Nakamura di tahap pembukaan kawan. Tapi langkah gajah ini terlihat cukup normal kawan. Tapi engine mungkin dalam permainan klasik Nakamura juga tidak akan melakukan hal seperti gajah ditarik mundur. Mungkin bermain dengan pion H6 untuk mencegah pergerakan kuda, di mana nanti ada potensi diagonal terang ini yang akan diserang oleh putih kawan. Atau mungkin dengan gajah terang ke petak E6 untuk juga imbangi gajah terang putih kawan yang berada di diagonal ini. Langkah yang kuat juga. Atau juga gajah terang ini keluar ke petak F5 untuk mencegah pion didorong diagonal terbuka. Tapi gajah F8. Sekarang waktunya Magnus buka diagonal terang diikuti oleh kudanya nanti kawan. Mungkin kuda juga siap menempati petak kosong yang sudah disiapkan oleh Magnus Carlsen. Di sini kuda mundur ke B6 untuk menyerang gajah. Kembali membuat langkah-langkah kesalahan di tahap pembukaan Hikaru Nakamura. Ya, tahap pembukaan artinya semua perwira sudah berkembang, kedua benteng terkoneksi, raja sudah rokade. Di sini terlihat gajah belum berkembang kawan. Magnus juga belum keluarkan gajah gelap. Tapi di sini gajah E6 masih langkah terkuat untuk imbangi gajah ini kawan. Tapi malah dibuka oleh Hikaru Nakamura. Dan di sini Magnus Carlsen punya kesempatan luncurkan gajah saja kawan. Tapi Magnus bermain dengan gajah tarik mundur. Kalau kalian luncurkan langsung ambil oleh raja, maka kalian bisa menusuk lewat sisi kanan dengan menteri caplok pion H7. Posisi raja terbuka, diikuti kuda bergerak ke E4, kuda bergerak ke petak G5. Itulah opsi terkuatnya kawan. Saya tak perlu lagi melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Sudah sangat jelas di sini hitam akan kolaps kawan. Mungkin menteri ke sini, tetap ada tempo nanti kuda ini akan cepat keluar kawan. Mungkin kalian tertarik dengan langkah menteri ke petak E7, salah satu rekomendasi dari Stockfish. Bisa korbankan benteng untuk sementara kawan. Kalau dicaplok kuda akan aktif dan kalian akan gelagapan. Kalau kalian tidak caplok, ancamannya skakmat. Oke, kembali ke permainan aslinya. Magnus tarik mundur gajah, menteri F6 kembali 3 kali berturut-turut. Nakamura melakukan langkah-langkah kesalahan kawan, langkah blunder. Memberikan tempo bagi Carlsen kembangkan kuda mencari posisi yang lebih aktif. Tempo serang menteri. Apa langkah terbaik bagi hitam di posisi ini kawan? Masih kawan, gajah E6 untuk netralisir gajah terang atau pion H6. Tapi yang kuat ini, gajah ini perlu dinetralisir kawan, agar tidak mengincar petak F7. Tapi backup petak F7 dengan menteri memberikan kesempatan kuda keluar. Menteri bergerak ke G6 diikuti dengan pion A5 terlebih dahulu. Langkah bagus dari Magnus. Kuda D7, sekarang posisi kuda menghalangi gajah kawan. Nah, berikutnya ada kuda H4. Menteri H5, kuda G5. Ini langkah yang terbilang bagus juga, tapi cukup lambat kawan dari Magnus, yaitu menyerang petak H7, menyerang petak F7 bersama gajah. Idenya mungkin seperti ini, mendapatkan menteri. Langsung seperti tadi, luncurkan gajah ini juga cukup kuat kawan, sangat kuat, powerful. Jika diambil oleh raja, maka menteri bergerak ke petak B3 atau ke petak A2, pokoknya mendapatkan diagonal ini kawan, skak. Nah, raja bergerak ke petak E7, diikuti dengan gajah keluar skak. Kalian mungkin blokade dengan kuda di sini. Di sini kalian bisa baku hantam. Ambil balik oleh pion, ambil balik oleh kuda maksud saya. Nah, benteng AD1 kalian keluarkan. Atau tadi tidak dengan langkah gajah keluar kawan, melainkan mungkin dengan langkah kuda ke petak G5 terlebih dahulu, ataupun juga dengan pion B5 buka diagonal ini terlebih dahulu. Tetap kawan, hitam akan cepat kolaps. Tapi Magnus memilih dengan langkah kudanya ke G5 terlebih dahulu untuk backup pergerakan gajah. Backup dengan kuda D8, kuda H ke F3, lanjut Magnus, pion H6, blunder lagi dari Nakamura. Silakan pause video ini untuk beberapa detik kawan, dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk memenangkan permainan ini. Magnus menemukan langkah kuda ke petak E4 kawan. Coba perhatikan kontrol waktu dari Magnus Carlsen kawan. Dari 1 menit 32 detik jadi 1 menit 21 detik, 11 detik berpikir untuk menemukan langkah kuda E4. Pasti kalian tadi menebak menteri ke petak H7 dan skakmat. Betul, ini adalah tebakan kalian. Betul, satu langkah skakmat. Magnus
Ya, entah kenapa ini kawan. Apakah ngeprank Hikaru Nakamura? Melihat Hikaru Nakamura blunder, dia tidak ingin menang cepat, ingin bermain-main dengan Nakamura. Bisa jadi. Kita lanjut kawan. Menteri G6 dan membuka tantangan pertukaran menteri diladeni. Kemudian ada kuda C6, gajah 4 untuk serang kuda. Kuda aktif lagi ke D6, lanjut Nakamura, kuda F5 serang gajah. Di sini kuda F6 dan caplok gajah, ambil balik oleh pion C, pion D ambil balik, pion E5 ambil balik, kemudian caplok kuda C6 ambil balik. Di sini benteng menantang pertukaran, ditolak, kembangkan gajah, sikat kuda terlebih dahulu kawan. Magnus kembangkan gajah gelapnya untuk benteng juga segera keluar. Nah, gajah sikat kuda F3, benteng pukul benteng terlebih dahulu, tempo skak tentunya, ambil balik, baru pion ambil gajah F3. Kita berada di langkah ke-32 sekarang kawan. Sekarang keunggulan Magnus masih ada, yaitu keunggulan satu pion kawan. Tentu konstruksi pionnya juga bagus dengan kekuatan gajah gelap. Ya, dapat dipastikan di sini kalau Magnus yang main bisa menang kawan. Ya siapa tahu juga dalam permain blitz kawan, mungkin melakukan kesalahan, bisa jadi. Kita lihat saja. Kuda D5 serang pion serang gajah. Nah, di sini ada gajah mundur ke D2. Benteng D8 kawan, persiapan discover untuk mendapatkan pion mungkin. Tapi yang disukai oleh Stockfish di sini pion F6 untuk ya berikan ruang pergerakan bagi raja segera menuju pusat, atau cukup benteng B8, tapi benteng D8 ide bagus juga. Magnus geser raja ke F1, ada juga dengan pion C4 kawan untuk usir kuda, tetap menjaga nanti posisi diagonal dengan gajah. Kalau pion C4 di sini kuda terusir, mungkin kuda mundur ke E7, kalian bisa bergerak cukup ke peta E3 saja sementara waktu, tak ada masalah. Tapi raja F1, kuda caplok pion B4, ambil benteng sikat gajah kawan. Di sini ada benteng C1, benteng D4. Magnus ambil pion, Nakamura ambil pion, Magnus ambil pion lagi, Magnus masih unggul satu pion. Benteng A4, raja naik, benteng A3 batasi pergerakan raja, pion F4 terlebih dahulu, pion G5, Magnus ambil pion H6 terlebih dahulu, benteng ambil pion A5, lanjut Nakamura, kemudian benteng H5, pin pion kawan. Skak terlebih dahulu, raja naik, baru pion pukul pion. Benteng skak terlebih dahulu dan nanti baru akan rebut pion F. Pion F5, benteng bergerak, benteng skak, raja ambil pion F4, Magnus masih unggul satu pion, pertahankan pion kawan. Nah, benteng hitam atau Nakamura coba pertahankan pionnya, raja bergeser, coba nanti ya. Sekarang posisi raja hitam sudah dibatasi oleh Magnus kawan. Ya, Magnus ingin mencoba melakukan aksi nanti, batasi pergerakan raja. Dan kalau ditinggal oleh benteng hitam, ya tentu saja bisa skakmat. Begitu juga benteng hitam ini posisinya kurang bagus sementara, terjepit, terpojok kawan. Tentu Magnus Carlsen dalam posisi yang bagus. Raja H6, pion F4, batasi pergerakan pion agar tidak bisa maju. Juga batasi pergerakan benteng tentunya. Benteng H3, raja caplok pion F5. Magnus punya dua pion kawan, sudah jelas Magnus bisa menang di sini. Raja G4 lanjut Magnus, benteng A1, benteng G3, raja G6, pion H4 mulai didorong Magnus, raja F6, pion H5, benteng H1, hadang dengan benteng H3, skak, raja mundur, benteng skak, raja G3, raja hitam mundur ke G7, raja putih naik ke G4, lanjut Magnus, skak, raja naik ke peta F5, benteng A1 tentu saja ingin melakukan skak. Petak sini nanti dorong pion terlebih dahulu, skak, raja bergeser ke H7, raja G5, benteng G1 skak. Ya kalau melakukan skak di sini kawan akan memberikan tempo bagi pion F5, jadi melakukan skak dari belakang, raja F6, benteng A1, pion F5, skak, mundur ke G5, benteng A1 lagi kawan, benteng H4, mencoba untuk backup nanti kalau ada skak. Nah, skak, backup, blokade. Ternyata langkah kesalahan kawan. Di sini permainan dalam posisi remis, dimana langkah terbaiknya raja ini bergerak ke peta F4. Kalau ada skak lagi di sini kawan ke E5. Kalau ada skak lagi ya ke sini tentunya. Kalau di sini bergerak nanti melakukan skak lewat samping, bergerak ke peta F6. Kalau ada skak di sini ya raja bergerak ke peta G5 bisa jadi, mungkin turun kembali di sini benteng kawan. Nah, benteng bisa diangkat ke peta H5,
ataupun juga raja bergerak ke peta F6 kembali. Tapi di sini tadi kita lihat setelah blokade dengan benteng posisinya level kawan, tapi tidak melakukan pertukaran. Ya tentunya pertukaran bisa menghasilkan permainan remis kawan. Coba lihat, bisa remis dengan posisi seperti ini. Tapi Nakamura melewatkannya dengan benteng A1, benteng E4 sekarang, skak. Raja naik ke peta F5, menyerahkan pionnya kawan. Tidak diambil, kemudian benteng E8. Nah, benteng A5 kesalahan dari Nakamura. Walaupun posisinya juga kurang bagus di sini kawan. Tapi benteng A5 tadi kalau saya lihat ada benteng B1, benteng C1 membuat langkah menunggu dari belakang menurut engine lebih kuat. Benteng A5 menyerah pion. Dan Magnus blunder kawan di langkah ke-71 permainan dalam posisi level, di mana raja ambil pion yang terkuat memilih melakukan skak terlebih dahulu kawan. Tadi putih di sini disarankan raja ini bergerak ke peta G5, tapi Magnus tadi memilih dengan rajanya ke E6. Skak terlewatkan ambil pion Nakamura tadi. Raja bergerak ke peta F7, benteng A5, dorong pion, raja ambil pion, lanjut Nakamura, raja F8 dan dorong pion kawan. Di sini benteng hadang pergerakan, skak, blokade, benteng A7. Nah, buka ruang bagi pergerakan raja kawan. Kemudian di sini benteng A2, raja ke E7, raja G6, promosi, skak, bergeser, skak, blokade skak, dan Nakamura menyerah di langkah ke-82. Permainannya cukup menarik kawan. Magnus Carlsen tidak ingin menang cepat tadi. Ada kesempatan yang bagus di awal-awal pembukaan, apalagi di langkah keberapa tadi kawan? Di langkah ke-20 kawan. Saat Nakamura memberikan skak mat yang lebih cepat dengan pion H6, menteri meluncur skak mat, Magnus Carlsen tidak ingin menang cepat kawan. Dia menawarkan permainan tanpa menteri di langkah ke-23, tapi tidak memberikan kesempatan juga bagi Nakamura untuk menang dalam permainan endgame benteng versus benteng. Oke kawan, itulah permainan yang cukup menarik dari Magnus Carlsen. Tidak ingin cepat menang kawan. Walaupun sudah sangat jelas tadi Magnus Carlsen sudah tahu bisa melakukan skak mat satu langkah di peta H7. Apalagi tadi di sini kawan kita lihat dia berpikir kurang lebih 11 detik kawan untuk melangkah kuda ke E4. Jadi saya rasa ini memang disengaja oleh Magnus Carlsen, tidak ingin menang cepat kawan. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.